Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Selamat kembali kita bertemu untuk kita berbakti kepada Tuhan. Saat ini dimanapun kita berada, saya ajak kita semua untuk sama-sama memberikan hati pikiran kita yang terbaik untuk kita bersatu di dalam ibadah kita kepada Tuhan. Saya percaya apapun keadaan kita saat ini, dimanapun kita berada, kuasa Tuhan sanggup memberkati kita semua dan memulihkan kita semua. Mari sama-sama saya mau ajak kita bangkit berdiri, kita mau menyembah Tuhan, kita mau berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan kita oleh kuasa darah-Mu. Haleluya Yesus.
bersyukur kepadamu Tuhan, sebab kehidupan kami yang sekarang ini adalah karena Engkau Allah yang sudah mati bagi kami dan memberikan kami kehidupan yang kekal. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap karya agung yang sudah Engkau kerjakan bagi setiap kami. Kami mau bersorak menceritakan kasih-Mu. Kami mau menaikkan puji-pujian yang baru Tuhan, menceritakan kasih-Mu yang sudah kami alami dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, mari Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Lebih lagi Tuhan, kami rindu ada mujizat yang terjadi. Kami rindu ada kebebasan dan kelepasan saat kami memuji memuliakan Engkau. Kami serahkan jalannya ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Beracaralah Engkau di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya percaya Roh Kudus yang Tuhan berikan bagi kita bukan cuma sekedar janji, tapi Roh-Nya yang kudus itu, yang penuh kuasa, sudah dicurahkan bagi kita semua. Oleh sebab itu mari kita mau pakai Roh Kudus itu untuk bersuka cita, menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Nyata kuasanya
kita sama-sama tetap memuji Tuhan dengan kuasa yang sudah Dia berikan kepada kita. Karena kita sudah diberikan kuasa yang besar yang mampu mengalahkan setiap persoalan hidup kita. Haleluya, ku diberi kuasa. Terima kasih Tuhan. Kau berikan bagi kami Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Engkau Tuhan, sungguh besar Engkau Tuhanku. Engkau perisai hidup. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Allah yang telah memberikan kami kuasa untuk menjadi pemenang. Haleluya. Mari kita mau siapkan kehidupan kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau minta Roh Kudus bekerja lebih dalam lagi dalam setiap pribadi lepas pribadi kita dan menuntun kita kepada segala kebenarannya. Haleluya Yesus. Menawan dan suci,
kerinduan kami Tuhan. Biarlah Engkau bawa kami semakin dekat dan kami memahami segala rencana-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau bekerja lebih lagi. Biarlah firman-Mu yang disampaikan kiranya dapat menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Menegur kami ketika kami dalam keadaan yang salah. Menguatkan kami saat kami lemah Tuhan. Berbicaralah Engkau melalui hamba-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat kita bersama-sama bertemu lagi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita akan bersama-sama saudara mendengarkan firman Tuhan. Marilah saudara, setelah saudara memuji Tuhan dengan gembira, dengan sukacita, mari kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Pada hari ini saya akan memberikan renungan firman Tuhan dengan judul Pujian Penyembahan Surgawi. Saudara-saudara, pada hari-hari yang lalu, saudara-saudara mendengar firman Tuhan bagaimana kita harus menyisipkan warisan, keluarga itu harus mempunyai warisan surgawi. Ya, saudara, mari sekarang saya mengajak saudara untuk simak mengenai renungan pujian dan penyembahan. Sebelumnya saya akan memberikan pertanyaan kepada saudara yang akan saya berikan pada saat ini adalah, apakah saudara semua di sini ingin masuk surga? Yang kedua, apakah yang akan kita lakukan nanti di dalam surga? Siapa saudara di sini yang yakin kalau saudara masuk surga? Ya, saudara, ada 4 hal yang saya ingin memberitahu kepada saudara tentang bagaimana kalau kita mau masuk dalam surga. Yang pertama itu ialah bagian A. Alkitab katakan kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Jadi kalau bukan sekali saudara sudah percaya Yesus lalu saudara berbuat dosa atau berbuat salah, kan saya sudah percaya Yesus, saya sudah diselamatkan. Bukan itu saudara, kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Bagian B, di dalam suratan Efesus 2 dikatakan, di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di dalam surga. Karena Tuhan kita itu bukan Tuhan yang mati saudara, Tuhan yang sudah bangkit. Itulah sebabnya Dia pulang ke surga dan menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Ya, Dia menyediakan tempat. Saudara, jadi saudara harus tahu bahwa kewarganegaraan kita ini sebenarnya di dunia ini hanya sementara, ya. Kalau saudara bisa membacanya itu, saudara, Filipi 3 ayat 20 katakan, kewargaan kita itu adalah di dalam surga, ya saudara, di mana kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, ya. Puji Tuhan, saudara, ada satu lagi yang bagian D, bahwa kita ini sudah tidak datang ke Bukit Sion, ya, seperti pada zaman para bangsa Israel. Mereka harus mendekati Sion, bukit, ya saudara. Siapa yang menjamah dia pasti akan mati, karena pada waktu itu Tuhan ada di atas Bukit Sion. Tapi sekarang kita saudara, bukit yang kita pakai atau cari atau sedang kita gumuli adalah Bukit Sion surgawi, ya. Dan saudara, kita
di surga itu kita harus sadar, tahu bahwa kita ini sebenarnya sudah terdaftar di dalam kitab kehidupan, ya. Baik orang di sana dikatakan, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang mengasihi semua orang, dan kepada orang yang benar yang telah menjadi sempurna. Jadi saudara, kalau saudara mau masuk ke dalam surga, harus terdaftar dan harus menjadi orang yang sempurna. Matius 5 ayat 48 juga mengatakan, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga juga sempurna. Nah, inilah saudara rahasia bagaimana kita ingin, kalau saudara mau masuk surga, ini yang harus kita lakukan, ya. Saudara jangan sampai nama saudara dicoret, tidak terdaftar lagi, atau saudara masa bodoh dengan kehidupan ini, lalu saudara meninggalkan Tuhan, tidak hidup lagi di dalam keselamatan. Nah, pada saat ini sesuai dengan judul yang saya berikan kepada saudara tentang pujian dan penyembahan surgawi, ya. Itu tidak terdapat di dalam kitab-kitab lain, tetapi itu saudara terdapat di dalam kitab Wahyu. Nah, apakah yang akan kita lakukan nanti di surga, saudara? Ada kepercayaan yang mengatakan bahwa mereka bisa mendapat kesenangan-kesenangan duniawi seperti di dunia ini. Tetapi bagi kita, bagi saudara dan saya, firman Tuhan berkata, kita mendapat kehidupan yang tidak sama seperti di dalam dunia ini. Dalam Wahyu pasal 21 ayat 27 di situ dikatakan, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya, maksudnya tidak akan masuk ke dalam surga, tidak ada di dalam surga sesuatu yang najis atau orang-orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan. Di surga kita tidak lagi ada air mata, kesusahan, dan kematian, dan banyak lagi, saudara, kehidupan yang menyegarkan. Kita akan mempunyai sumber kehidupan yang seperti air yang terus mengalir di dalam kehidupan kita. Tapi sesuatu yang najis tidak ada lagi, saudara. Yang sangat banyak di surga yang kita lakukan ialah pujian dan penyembahan. Nah, di sini ada 7 peristiwa tentang pujian dan penyembahan di dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu adalah kitab yang menyingkapkan, saudara, selubung penutup, kitab yang terakhir dari buku atau dari Alkitab, yang mengungkapkan banyak hal yang akan terjadi pada akhir zaman. Dalam kitab Wahyu kita dapat informasi tentang model yang sempurna dari pujian dan penyembahan yang alkitabiah, yang surgawi, yang dikehendaki Allah. Jadi alkitabiah surgawi yang dikehendaki Allah bagi gerejanya. Ada 7 peristiwa penyempujian dan penyembahan yang akan saya sajikan kepada saudara. Biarlah saudara-saudara melalui apa yang saya berikan kepada saudara tentang 7 pujian dan penyembahan yang sempurna ini. Saudara bisa lihat, yang pertama adalah Yohanes. Saudara-saudara,
dia diperlihatkan. Kalau saudara membaca itu di dalam kitab Wahyu, ya saudara, di situ dikatakan dia diperlihatkan ada pintu surga yang terbuka. Saudara, dalam kitab Wahyu pasal kepada pintu surga yang terbuka, dan ada suara yang menguasai roh dari Rasul Yohanes. Ia melihat tahta yang duduk, seorang yang nampak seperti permata yaspis. Saudara-saudara, ini sesuatu yang luar biasa yang saudara bisa bagaimana kemuliaan Allah datang kepada Yohanes ini, saudara. Ya, saudara, kita lihat di sini Rasul Yohanes itu melihat dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagai permata yaspis, permata sardis, dan suatu pelangi mengelilingi tahta itu, kilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Dan di sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Saudara, kita lihat di sini luar biasa gambaran yang saudara bisa baca tentang bagaimana Rasul Yohanes melihat penglihatan ini. Di dalam pasal yang ke-15, saudara, kalau saudara melihat di situ dalam pasal yang ke-15 ayat 2 sampai ayat 4 dikatakan, dan aku melihat sesuatu bagaikan laut kaca bercampur api, dan di tepi laut kaca itu terdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Mereka itu ada kecapi. Pada mereka itu ada kecapi Allah, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Puji Tuhan, saudara, lagu itu berkata apa? Besar dan ajaib yang maha kuasa, ya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan, ya Allah kami yang maha kuasa, adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa, siapa yang tidak takut ya Tuhan. Ayat 4 katakan, dan yang tidak memuliakan namanya, sebab engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang sujud menyembah engkau, sebab telah nyatakan kebenaran segala penghakimanmu. Saudara, inilah yang dilihat oleh Rasul Yohanes. Bagaimana luar biasa, saudara, pujian penyembahan yang diangkat oleh Rasul Yohanes ini, yang dia dengar ketika dia ada di Pulau Patmos dan Tuhan Allah membuka rahasia tentang pujian dan penyembahan ini. Nah, bagian yang ketiga, saudara, dalam kitab Wahyu 11 ayat 15 sampai 17 ada malaikat ketujuh meniup sangkakala, lalu terdengar suara nyaring dari dalam surga. Pemerintahan atas dunia ini dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja selama-lamanya. 24 tua-tua sidang itu, maaf saudara, 24 tua-tua itu tersungkur, saudara, menyembah Allah. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah, yang maha kuasa, yang ada, yang sudah ada, karena engkaulah
yang telah memangku kuasa-Mu yang besar dan telah memulai memerintah selama-lamanya. Luar biasa saudara, inilah bagian dari ketiga yang saya ambil tentang pujian penyembahan yang ada di surga. Ini yang akan terjadi saudara, dan ini yang harus kita pelajari. Bagaimana pekerjaan yang kita akan lakukan nanti di surga. Dan yang keempat saudara, saudara bisa baca itu di dalam Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 4. Di sana ada pujian penyembahan dari 144.000 orang, ya, saudara, yang merupakan inti dari mempelai Kristus. Suaranya seperti orang yang bermain kecapi. Saudara, ini adalah orang-orang pilihan. Kalau saudara-saudara mau terus belajar tentang firman Tuhan, siapakah dia? 144.000 orang ini. Saudara, mari kita mau terus bekerja dan mempelajari untuk mengetahuinya. Puji Tuhan. Bagian yang kelima saudara, di situ dikatakan pujian kemenangan, ya. Wahyu pasal 12. Mari kita akan bersama-sama melihat. Saudara, di dalam Wahyu pasal 12, apakah yang dikatakan dalam Wahyu pasal 12 itu? Demikian bunyinya saudara. Ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Dan aku mendengar suara nyanyian nyaring di surga, katanya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita dan yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Saudara, ini lagu yang dinyanyikan di dalam kitab Wahyu. Ayat yang ke-12. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya dan yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Saudara-saudara yang kekasih, sekarang kita ini masih hidup di dunia ini. Sekarang kita ini saudara masih belum selesai. Kalau saudara sudah selesai, tentunya kita akan berpulang kepada Tuhan. Tapi sekarang ini saudara, kita harus selalu berada di dalam kemenangan. Dan kita tahu iblis selalu mendakwa kita, tapi kita bisa lawan itu dengan firman Tuhan. Seperti pujian ini mengatakan, sekarang lah waktunya, ya. Saudara, dikatakan keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasa Dia yang diangkat ini saudara. Karena kita tahu bahwa iblis sudah dilemparkan. Para pendakwa itu sudah dilemparkan, sudah dikalahkan. Ini yang harus ada di dalam saudara dan saya. Sebagai orang-orang yang terus-menerus harus memberikan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Saudara, inilah pekerjaan yang akan kita lakukan
saudara dan saya nanti di dalam surga. Oleh sebab itu saudara, marilah kita bersama-sama pada saat ini memberikan pujian itu lebih dari hari-hari yang sebelumnya. Karena kita tahu saudara, pujian dan penyembahan itu adalah sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Bagian yang ke-6 saudara, mari kita akan melihat di dalam firman Tuhan bahwa Alkitab mengatakan di kitab Wahyu ini ada runtuhnya saudara Babel yang besar itu. Coba saudara kita baca Wahyu pasal 18 yang mengatakan demikian saudara. Ayat yang pertama, kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan yang besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya, dan ia berseru dengan suara nyaring, suara yang kuat. Katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadikan tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyinya semua roh-roh najis dan tempat bersembunyinya segala burung-burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum air anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Lalu ia mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Nah, ini saudara, sesuatu yang benar-benar Babel itu sudah dikalahkan, ya saudara. Disuruhnya kita pergi dan tidak lagi mendekat dengan pelacur besar ini. Dalam Wahyu pasal 19 dikatakan demikian saudara. Sebab besar dan adil segala penghakimannya, karena ialah yang menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dan percabulannya, dan ialah yang membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, haleluya. Dalam ayat yang pertama di situ juga dikatakan haleluya. Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan ada pada Allah kita. Haleluya. Supaya asapnya naik sampai selama-lamanya, dan ke-24 tua-tua dan 40 makhluk itu tersungkur menyembah Allah yang duduk di atas tahta, dan mereka berkata amin, haleluya. Maka kedengaranlah suatu suara dari tahta itu, pujilah Allah kita, hai kamu semua hamba-hambanya, kamu yang takut akan dia, baik yang kecil maupun besar. Saudara, selalu kalau kita membaca di dalam kitab Wahyu ini dibarengi dengan 24 tua-tua ini. Mereka itu adalah orang-orang yang luar biasa. Mereka mengagungkan Tuhan. Mereka tersungkur. Dalam ayat-ayat yang sebelumnya saudara, 24 tua-tua itu membuka mahkotanya dan menaruh sebagai tanda penghormatan. Itulah sebabnya saudara, pada saat ini mari kita selalu untuk belajar untuk selalu mempersiapkan diri, memberikan diri saudara pujian saudara kepada Tuhan dan penyembahan. Sebab di situ ada rahasia besar saudara. Kalau dari dunia ini saudara terus belajar
memuji-muji Tuhan dan menyembah Tuhan, saudara akan lebih merasa dekat dengan Tuhan. Dan yang terakhir saudara, dalam Wahyu pasal 9 ya, dikatakan ayat yang ke-6, lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru gemuruh yang hebat. Katanya, haleluya. Karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepalanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan yang halus, berkilau-kilauan, yang putih bersih. Haleluya saudara, inilah pujian yang diucapkan lagi. Ada sorak-sorai katanya di dalam kitab Wahyu ini saudara, pasal yang ke-19. Ini adalah contoh bagi saudara dan saya nanti apa yang akan kita lakukan saudara. Di dalam surga kita hanya bisa memuji-muji Tuhan. Saudara, tidak ada lagi kenajisan, tidak ada lagi seperti yang tertulis saudara di dalam Injil Lukas. Di sana ada seorang yang bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kalau misalnya nanti saya pulang, tapi sebelum waktu saya masih ada di dunia ini, saya menikah dengan seorang istri. Kemudian dia meninggal atau mati. Dia mempunyai saudara, saya nikahi lagi yang kedua, sampai ada 7 bersaudara. Siapakah nanti yang akan menjadi istri saya? Katanya begitu ya saudara. Kalau tidak salah itu di Injil Lukas pasal 37 atau 35 saudara. Ya, di situ dikatakan siapakah nanti yang akan menjadi istri saya saudara. Lalu dijawabnya lah oleh saudara, oleh Tuhan ya. Injil Lukas pasal belum saya temui saudara. Di situ dikatakan seperti zaman di dalam dunia ini, di zaman Nuh itu orang kawin dan mengawinkan. Tapi Tuhan berkata di surga itu tidak ada kawin mengawinkan saudara. Kita semua seperti saudara bersaudara. Kita, dan tidak ada seorang istri nanti yang akan mengatakan kamu istri saya, atau suami mengatakan kamu istri saya. Ada 7 istri, tidak ada saudara. Kita semua sudah menjadi sempurna, suci dan kudus. Pikiran kita tidak seperti di dunia ini. Oleh sebab itu, marilah saudara kita mau belajar terus apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Sebagai penutup saya katakan dalam Matius 6 ayat 10 dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Inilah doa yang dikerjakan Tuhan Yesus diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Jadi Yesus yang maha kuasa, yang maha mulia dan yang maha tahu, maha hadir, yang menjadi raja atas segala raja, menjadi pusat ibadah di surga, harus juga menjadi pusat dalam gereja, serta menjadi pusat dalam pujian dan penyembahan kita di bumi ini.
Mari saudara, siapkan hidup saudara untuk terus menghidupi pujian dan penyembahan ini di dalam hidup saudara dan saya. Inilah renungan yang dapat saya berikan kepada saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, kita semua sudah banyak memuji Tuhan. Saya sangat gembira, senang karena sekarang tiba saatnya kita akan menutup ibadah ini. Saudara sudah mendengarkan firman Tuhan. Marilah saudara, kita lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita memberikan selalu pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Pasti saudara akan menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, yang mampu mengarungi dunia yang semakin gelap ini. Saya mengajak saudara untuk menyanyikan lagu Yesus Tuhan dan Allah. Yesus
terpujilah nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Engkaulah yang layak menerima segala pujian. Oh Bapa yang baik, marilah memberkati seluruh jemaat yang datang pada saat ini. Mereka bersama-sama telah memuliakan nama-Mu, duduk bersama-sama mendengarkan firman-Mu, memuji, memuliakan Engkau. Betapa senang hati Engkau ketika kami menyerahkan hidup kami seluruhnya dan memberikan pujian penyembahan kepada Engkau. Karena inilah satu-satunya yang dapat kami lakukan. Selebihnya Tuhan, tidak ada yang dapat kami banggakan dari diri kami. Hanyalah memuji dan menyembah Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat, mereka yang duduk tenang mendengar dan memuji nama Tuhan. Biarlah Engkau memberkati segala puji, hormat dan syukur kami berikan kepada Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersama-sama sudah menerima berkat-Mu. Haleluya. Dalam Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, haleluya, dan memperluas, sini iman kami Tuhan, daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terpujilah Tuhan, haleluya. Berkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati dan mendengar doaku. Mari kita menengadahkan tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di desa. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah kesehatanmu dan panjang umurmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan pada waktu keluar rumahmu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memberi damai sejahtera, nasihat rohani, karunia Ilahi, mujizat surgawi terlimpahkan atas kita semua sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Maranatha. Bapa